Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya yang kemarin. Tadi kita sudah membahas tentang tahapan-tahapan interpretasi citra. Sekarang kita akan membahas tentang unsur-unsur interpretasi citra. Maksudnya apa? Jadi supaya tahu mengenali ciri-cirinya gitu ya. Itu namanya unsur-unsur. Yang pertama itu adalah rona. Yang dimaksud dengan rona adalah tingkat kegelapan atau tingkat kecerahan objek pada citra. Nah, rona jadi cara mudahnya kalian cukup menjelaskan gelap atau terang. Gelap atau terang dari objek tersebut. Jadi misalnya rona objek sawah tadi, rona dan warnanya itu gelap gitu ya. Misal, nih eh, biasanya kalau yang gelap itu permukaannya kasar. Warna objek yang gelap cenderung menimbulkan warna gelap gitu ya. Objek yang basah cenderung menimbulkan rona yang gelap. Itu ciri-cirinya. Lihat ini. Beda ya ronanya antara rona ini sama yang ini di sebelahnya. Ini cenderung lebih yang sini terang. Kalau yang ini gelap. Gitu. Ini biasanya kalau yang sudah mau ini baru ditanam, yang sini ya baru ditanam, sedangkan yang ini yang di sini sudah mulai panen gitu. Nah, air ada ya penjelasan. Nah, di sini jelas beda ya. Warna cerah. Ini nah, dalam keadaan kering tapi kalau dia baru ditanam dia akan gelap. Beda ya gambar ini dengan yang ini. Tuh, warna gelap atau terang. Warna. Warna bisa terserah ya, kan namanya warna kalian bisa lihat sendiri. Ini ada warnanya apa? Misalnya biru, ini ada warnanya coklat terang, seandainya gitu kan. Ini ada warna hijau. Tapi kalau untuk rona dan warna cukup kalian jelaskan gelap atau terang suatu objek. Nih, ada warna coklat. Ada ya? Nah, ada gedungnya warna putih gitu. Biasanya kalau gedung warna putih itu untuk pabrik gitu ya atau perkantoran. Nah, biasanya pabrik karena dia ukurannya biasanya lebih besar dari eh, gedung-gedung di sebelahnya dan biasanya kalau pabrik itu kan gentengnya pakai seng ya. Tuh. Yang kedua bentuk. Nah, lihat bentuk-bentuk itu bisa ada nyerupai I, ada L, gedung itu ya kalau kalian perhatikan itu biasanya ada yang bentuknya I, ada L, bisa bisa U atau seperti sekolah kita. Sekolah kita kalau dilihat dari bentuknya segi empat ya. Nah, ada juga yang segi empat, ada yang panjang, ada yang gunung berapi, ya tergantung dari bentuknya itu apa. Nah, ada yang berkelok. Kelok itu apa? Lihat, bentuknya berkelok. Nih, sungai itu biasanya berkelok, tapi kalau jalan ya biasanya lurus nih. Ini kan jalan. Nih, jalan nih lurus kan kalau sungai dia berkelok. Ada bentuknya U. Nih, ini bisa kalau ini segi empat ya, ini lihat. Oke, bahkan ada yang I kayak gini nih, kan beda nih bentuknya. Gitu. Tergantung dia objek mana yang kamu jelaskan. Nah, ini sama kayak sekolah kita ya, segi empat. Tuh. Ada lagi. Nah, gedung berbentuk H. Lihat nih, jelas ya. Berbentuk kerucut. Nih, bentuk gunung berbentuk kerucut. Pabrik, nah ukuran pabrik dapat dikenali dengan ukuran lebih besar daripada pemukiman. Benar, biasanya pabrik itu gedungnya ukurannya lebih besar daripada pemukiman. Gak mungkin rumah kita sebesar pabrik atau ya palingan para sultan yang rumahnya sebesar pabrik gitu. Ukuran. Ukuran bisa terdiri dari jarak, luas, tinggi, lereng, dan volume gitu ya. Kalau ukuran tuh ya
Harusnya pakai skala, tapi kalau kalian nanti nggak ibu terapin pakai skala, cukup kalian ukurannya lebih besar dari sekitarnya atau luas kayak gitu aja. Nih, lapangan kan ukurannya lebih luas nih. Lapangan bola ya. Tuh. Gini. Lihat, gedung kan ukurannya lebih luas daripada, lebih besar, lebih nampak daripada rumah yang kotak-kotak kecil ini. Ini kan biasanya pemukiman gitu. Di sini. Ada ya. Itu ukuran. Nah, yang keempat tekstur. Tekstur itu adalah eh kalau Ibu tuh cara mudahnya kasar atau halusnya suatu objek. Nah, jadi cukup dinyatakan dengan kasar atau halusnya suatu objek. Hutan biasanya bertekstur kasar. Nah, kalau ukurannya ada seandainya kalian lihat hutan, biasanya kan ukurannya beragam, berarti kan dia terlihat kasar. Tapi kalau dia ukurannya seragam, biasanya terlihat lebih halus. Kita lihat, perhatikan ini. Lihat ini. Kalau di sini kan masih terlihat kasar nih. Tapi kalau yang di sini kayak rumput itu dia lebih halus. Atau juga bisa kalian bilang itu sedang gitu ya. Nih, lihat, perhatikan. Beda ya A dengan B. Kalau A itu halus. Kalau A ini halus, ini ya halus. Teksturnya. Kalau ini kasar. Tuh. Nih sama ya di sini. Nah, A, B, C di sini kasar. Ini kasar ya di sini. C-nya lebih kasar, B-nya itu sedang, sedang A-nya halus. Nih, C-nya kasar. Tekstur itu cukup dinyatakan kasar, sedang, halus gitu ya. Sedang, ini ya B-nya, sedangkan A-nya halus. Tuh. Nah, pola. Pola masuk lagi, ingat nggak konsep geografi kemarin? Ada pola menyebar, ada pola ini bisa juga di sini ada nih polanya linier, berliku, bisa kalian bilang berliku gitu ya. Nih, terasering, bisa bilang tuh beraturan atau tidak beraturan, kayak gitu aja, berjejer, kotak-kotak, polanya bisa seperti itu. Kalau perumahan lebih teratur. Perumahan, kalian bisa perhatikan kalau kalian main ke perumahan, pasti polanya lebih teratur. Tapi kalau ke pemukiman, lihat rumahnya ada yang di tengah, ada yang ini, bahkan dia tidak punya jarak gitu ya. Bayangan. Nah, namanya bayangan, kalian bisa perhatikan kalau itu objeknya memiliki ketinggian, pasti memiliki bayangan. Nah, lihat. Ini pasti di sisi sini, ini ada yang gelap, ini adalah bayangan. Kalau fotonya dari atas mungkin tidak terlihat bayangannya, tapi kalau fotonya dari samping sini, pasti dari sini tuh ada bayangan. Nah, gelap-gelap ini kan bayangan. Nih, bayangan. Tuh. Nih, bayangan. Tuh kan bayangan. Nah, menara ini bayangan. Ini kan ada bayangan gitu. Ada bayangan atau tidak? Kalau air, nggak mungkin ada bayangan. Biasanya dia tuh memiliki ketinggian yang punya bayangan. Nah, situs ini adalah objek yang berada di sekitarnya. Jadi cara mudahnya situs ini adalah objek objek yang ada di sekitarnya. Dilihat sekitar objek itu ada apa? Itu namanya situs. Lihat di sini. Ini berarti objek ini kita ibaratkan kayak sawah kali ya. Kurang jelas ini. Nih, lihat yang ini. Nah, di sini jalan. Ini jalan ya. Nah, sekitar jalan ini ada apa?
bisa di sini toko seandainya atau rumah. Nah, situs yang di sini. Ini situs. Objeknya ini bisa sawah ini kita bilang berarti situs jalan ini adalah sawah, bisa juga rumah gitu ya. Di sekitar sini kan rumah. Pokoknya objek yang ada di sekitarnya gitu. Itu namanya situs. Oh, kebun teh. Objek kebun teh ternyata ya tulisannya. Nah, di sini lihat situsnya apa? Di sini ada pohon, jalannya kita mau jelasin jalan ini ya, jalan tol ini. Berarti situsnya apa? Ada pohon di sini. Nih, pohon. Bilang aja di sini pohon. Sekitar objek yang ada di sekitar itu ada pohon gitu ya. Tuh si situs. Asosiasi. Nah, kalau asosiasi itu adalah objek yang berkaitan langsung. Jadi, misal di sini gedung sekolah, di samping berbentuk L juga berasosiasi dengan adanya lapangan bola. Seandainya gedung sekolah itu bentuknya kayak gini ya. Nah, di tengah-tengahnya ada bendera, seandainya ada bendera atau lapangan bola gitu. Nah, asosiasinya berarti di dalamnya objek yang berkaitan langsung. Jadi, kenapa kita ngomong di situ adalah eh, sekolah? Karena di situ ada lapangan bola gitu ya. Atau oh, itu sebuah stadion. Kenapa situ stadion? Seandainya kan eh, situ stadion karena ada gawangnya. Seandainya ini stadion ya. Di sini terlihat nampak gawang kecil. Kenapa kalian bilang itu stadion? Nah, karena di sini di dalam lapangan itu ada gawang. Jadi itu asosiasi ya, asosiasi. Jadi objek yang di dalamnya, itu objek yang ada di dalam objek tersebut gitu. Misal jalan. Jalan tadi kan lihat tuh jalan. Berarti yang di dalam jalan itu ada apa? Oh, ada mobil. Berarti asosiasinya itu adalah mobil. Nah, ini bisa ada lapangan bola dan gawang, kolam renang dengan warna biru dan di tepinya terdapat payung indah untuk istirahat ya. Nah, misal ini eh lewatnya adalah jalan dapat interpretasi ada sungai. Nah, di sini seandainya ini sebuah laut gitu kan. Laut. Nah, asosiasi di air lautnya apa? Ada kapal gitu. Ini kapal. Berarti kalau terminal gitu kan. Oh, di dalam terminal ada mobil gitu. Nah, Ibu kasih contoh ya. Misal ini objek. Kita mau menganalisis objek yang ada di gambar ini. Nah, di sini kita lihat misal kita mau menganalisis objek di sini. Ada pemukiman. Kita ibaratkan di sini pemukiman. Sini nih pemukiman. Nah, pemukiman ini pemukiman. Nah, jelasin kenapa itu dikatakan pemukiman, kita taruh penjelasannya di sini. Ronanya, tadi pemukiman ronanya apa ini? Terang lah ya masih, berarti terang. Teksturnya kalau pemukiman dilihat dari sini. Nih, kasar ya, orang bentuknya nggak beraturan berarti kasar. Polanya tidak beraturan, bentuknya tadi persegi, panjang ukurannya lebih kecil dari gedung sekolah, sana kan. Situs, nah dekat pemukiman apa? Ada jalan gitu. Lagi di sini asosiasinya bisa gentengnya gitu terlihat. Kenapa itu pemukiman? Karena situ ada genteng. Jadi kalian harus bisa menjelaskan satu objek menggunakan 8 unsur itu. Yang minimal ya 4 unsur lah yang harus kalian pakai. Sana sekolah, ada lagi lapangan, ronanya ya tergantung kalian lihat rona warnanya itu apa, bisa gelap atau terang. Nah, bentuknya apa? Ukurannya melebar, sempit, nah itu kan teksturnya halus, kasar, sedang. Pola bisa memanjang, bisa dia polanya beraturan atau tidak beraturan, kotak-kotak ya. Kalau lapangan nggak mungkin ada bayangan kan gitu sebenarnya itu. Situsnya berarti yang ada di sekitar lapangan itu sebenarnya. Di sini sekitar lapangan itu ada pemukiman. Ya sudah buat aja di situ pemukiman. Kalau asosiasi berarti apa yang menguatkan situ sebuah lapangan? Oh, ada gawangnya. Jadi di dalam lapangan itu ada objek apa? Ada gawang, sebenarnya kayak gitu.
Jadi kalian harus bisa menganalisis objek dari citra atau foto menggunakan unsur-unsur. Nah, tugasnya nanti kalian harus bisa menganalisis itu ya. Tugasnya tersendiri. Oke. Nah, dari sini kan bisa. Caranya Ibu kasih contoh ya. Ibu kasih contoh di sini misalnya jalan. Ini jalan ya. Jalan raya. Yang pertama Ibu pakai rona dan warna. Rona dan warna kalau jalan itu gelap biasanya. Teksturnya halus. Misalnya kayak gitu. Polanya memanjang ya. Memanjang. Lagi. Situsnya. Situsnya di situ ada pohon lah. Asosiasinya di situ ada apa tuh? Ada mobil. Nah, itu udah benar. Jadi cukup setidaknya empat unsur aja sudah membenarkan itu adalah sebuah jalan. Itu ya, paham? Oke, nanti praktekkan di tugas yang Ibu berikan. Terima kasih.